Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Tetap stay at home, jaga selalu kesehatan semuanya ya. Baik teman-teman, untuk hari ini bertemu lagi dengan saya tentunya di mata kuliah yang berbeda, yaitu tentang service excellence. Membahas service excellence tentunya teman-teman rata-rata di sini sudah status sebagai karyawan, tentunya tahu kenapa sih saya harus mempelajari yang namanya service excellence ini. Sudah pasti karena kenapa service excellence ini salah satunya bisa menunjang kinerja teman-teman di perusahaannya masing-masing. Oke, di sini kita buka sedikit. Nah, di sini ada yang disebut dengan service. Apa itu service? The first is smile for everyone. Upayakan teman-teman jika sedang bertemu dengan nasabah, klien, dengan customer, upayakan yang pertama first impressionnya itu pasti harus terlihat kita welcome. Teman-teman ramah, berikan senyuman, walaupun dengan kondisi yang misalkan sedang Miss ya sedang mudik nih, no, tetap kita harus prioritaskan customer itu adalah raja. Jadi kita profesionalismenya diutamakan ya. Jadi tetap smile for everyone, khususnya adalah untuk customernya teman-teman. Nah, berikutnya adalah ada eye contact. Itu sudah pasti satu paket. Jadi komunikasi yang baik adalah bagaimana teman-teman dapat berbicara dengan unsur-unsur di komunikasi itu terpenuhi, mulai dari bagaimana cara menyampaikan pesannya ya, medianya apa, sampai eye contact itu penting karena orang akan merasa dihargai, empati jika dia didengarkan, terus eye contactnya main, teman-teman menatap matanya seperti itu ya. Dan sampai yang terakhir di sini jelas banget ada yang disebut dengan teman-teman harus melakukan pelayanan sepenuhnya dalam hal apapun, khususnya dalam pelayan di pekerjaannya masing-masing secara utuh. Excel in everything we do. Dilakukan sebisanya teman-teman untuk tetap menjaga supaya customer itu tidak lari kepada customer lainnya, gitu ya, kepada kompetitor kita. Jadi upayakan customer itu benar-benar teman-teman harus jaga, jangan sampai ada yang disebut dengan lost customer, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Di sini ada perbedaan. Nah, sekarang posisi teman-teman di mana nih? Saya pelayanan atau melayani? Perbedaannya sangat lumayan signifikan, tidak sama. Kalau pelayanan di sini berarti teman-teman usaha melayani kebutuhan orang lain. Misalkan teman-teman bekerja dalam sebuah perusahaan jasa, berarti itu pelayanan. Bagaimana teman-teman melayani usaha kebutuhan si customer-nya itu, gitu, itu pelayanan. Nah, kalau melayani berarti di sini lebih kepada membantu. Sifatnya hanya membantu, menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Beda ya, jadi itu bedanya. Melayani kebutuhan orang lain sama membantu menyiapkan, mengurus apa yang dibutuhkan orang lain. Itu perbedaan antara pelayanan dan melayani ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Apa sih pelayanan prima gitu? Apa itu pelayanan prima? Nah, di sini jelas kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan. Kemampuan berarti di sini ada kemampuan teman-teman bagaimana cara berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan baik sama orang, seperti itu ya. Atau pelayanan yang terbaik diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, berdasarkan standar dan prosedur pelayanan. Jadi inti konklusinya adalah pelayanan prima itu adalah kemampuan maksimal kita dalam berhubungan dengan orang lain, khususnya dalam hal pelayanan. Berarti kalau kemampuannya itu kita sudah bagus, maksimal, otomatis pelanggan itu akan menjadi pelanggan yang yang loyal kepada kita karena dia merasa kita sesuai dengan yang dikehendakinya, seperti itu ya teman-teman.
Oke, baik teman-teman, setelah teman-teman mengetahui apa itu service, smile for everyone until excellent in everything we do. Nah, sekarang kita harus tahu dulu posisi kita di sini sebagai apa. Di sini ada perbedaan antara pelayanan dengan melayani. Apa itu pelayanan? Pelayanan di sini adalah sudah jelas, namanya kita pelayan. Di sini menurut Judiardi itu bahasanya apa sih service excellent itu gitu ya. Nah, service excellent itu adalah justru beliau berkata untuk memperbaiki barang yang rusak atau usang. Nah, yang perlu kita underline adalah pendapat si bapak ini adalah memberikan layanan yang menyenangkan. Berarti kalau memberikan layanan yang menyenangkan, bagaimana cara kita menyambut si customer itu dengan baik, attitude kita bagaimana, actionnya kita bagaimana, terus bagaimana cara kita memberikan kepuasan kepada pelanggan itu seperti apa. Makanya inner beauty kita harus malam. Karena begini, misal gini, ini saya kondisinya hari ini sedang tidak fit, saya sedang moody, sedang unmood misalkan begitu ya. Sehingga pas customer datang, ekspresinya saya sedang sedih gitu. Nah, tidak bisa, tetap bagaimana kita memberikan layanan yang menyenangkan sehingga customer itu akan kembali ke kita dan endingnya adalah perusahaan akan untung. Ya, itu menurut si Judiardi tadi. Nah, sekarang coba kita masuk ke sini. Konsep pelayanan prima. Nah, ini teman-teman, saya mohon dengan sangat ini setidaknya teman-teman paham karena ini bisa diimplementasikan di lingkungan kerjanya masing-masing. Nah, the first di sini ada nih konsep pelayanan prima A6. Ini menurut Barata ya. Yang pertama, supaya teman-teman mendapat nanti hasil kinerjanya bagus karena endingnya akan kepada larinya apa, kalau kinerja kita baik otomatis kan perusahaan akan menilai ya, oh iya si A ini bekerja dengan bagus misalkan, otomatis kinerja bagus endingnya kepada kompensasi ya, bisa seperti itu gitu kan. Nah, sekarang bagaimana teman-teman pahamin ini dulu nih, konsep pelayanan prima itu ada A6. Yang pertama ada di sini attitude, sikap itu seperti apa? Sikap itu kayak halnya kayak, aduh ini biasa banget sih, tidak harus diajarin tapi udah bisa kok. Tidak seperti itu. Tetap sikap kita, misalkan teman-teman saat customer datang, teman-teman menyambut dengan tadi smile for everyone, senyum. Kita menunjukkan bahwasanya kita welcome banget dengan tamu tersebut, dengan nasabah itu. Jadi kita tunjukkan sikap kita, kita ramah, sopan gitu ya. Nah, ini sikap. Terus attention, ada perhatian. Jadi saat si nasabah customer kita datang, dia mau membeli produk kita atau dia komplain sekalipun, teman-teman perhatikan dengan baik. Jangan sampai innocent, jangan sampai apatis, misalnya udahlah saya tidak peduli, tidak bisa begitu. Tetapi cenderung teman-teman perhatikan, kita ramah, terus kita memperhatikan apa kebutuhannya, diperhatikan. Misalkan ada nasabah sedang mencari jenis barang A, teman-teman diperhatikan, pembicaraannya didengarkan. Jadi good listener dulu nih, didengarkan gitu. Setelah itu baru teman-teman mengambil action, tindakan. Contoh gini, ini contoh prakteknya ya. Selamat siang Ibu, Bapak, misalkan mohon maaf saya sedang mencari satu unit komputer, spesifikasinya ini. Diperhatikan, habis itu kita action, jalan. Kita melakukan tindakan, kita mencari, oh iya ini laptopnya atau ini komputernya. Jadi kita bersinergi antara attitude, attention sama action tuh saling korelasi ya. Nah, di sini kemampuan di sini apa? Kemampuan skill kita nih, ya kan? Teman-teman misalkan dari kemampuan lebih ke skill, pintar menghitung dengan cepat. Jadi saat orang ngobrol begini, teman-teman langsung udah bisa menafsirkan, oh ya sekian misalkan. Kemampuan teman-teman diperhatikan. Nah, berikutnya adalah penampilan ini sejogianya ya, seutuhnya hal yang paling penting. Justru seorang public
Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Contoh tahunya begini, jika proses dengan customer selesai, tentunya tidak sampai di situ. Kembalinya teman-teman harus bertanggung jawab jika suatu hari customer komplain, ya kan? Bisa ada sesuatu hal yang tidak sesuai, itu tanggung jawab teman-teman. Jadi wajib merespons